Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, bahwa hukum Mendel itu ada dua, yaitu yang pertama adalah hukum segregasi, yang kedua adalah hukum independent assortment. Seperti yang sudah dijelaskan dulu, bahwa hukum segregasi ini lahir dari pengamatan Mendel terhadap perkawinan monohibrid yang melahirkan rasio fenotip 3:1 ya. Sedangkan hukum Mendel 2 ini lahir dari pengamatan Mendel terhadap persilangan dihibrid yang melahirkan rasio fenotip dengan perbandingan 9:3:3:1. Nah, ternyata pada kenyataannya ada beberapa persilangan yang menunjukkan penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum Mendel ini ya. Akan tetapi penyimpangannya bersifat semu karena sesungguhnya nilai-nilai atau rasio-rasio fenotip yang dihasilkan pada penyimpangan ini ternyata masih merujuk pada angka-angka yang ditemukan Mendel pada perkawinan monohibrid maupun dihibrid. Nah, yang pertama, peristiwa penyimpangan semu hukum Mendel itu adalah peristiwa intermediate. Ini pada perkawinan monohibrid ya, dimana ternyata ketika mengawinkan bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih, ternyata hasilnya itu adalah M besar M kecil yang warnanya itu merah muda semua gitu ya. Nah, ketika merah muda ini dikawinkan dengan sesamanya, merah muda dikawinkan dengan merah muda yang lainnya, ternyata hasilnya menghasilkan satu bagian berwarna merah, dua bagian berwarna merah muda, dan satu bagian lainnya berwarna putih, sehingga menghasilkan rasio fenotip 1:2:1 ya, 1:2:1. Nah, si 1 dan 2 di awal ini maksudnya merah dan merah muda. Kalau rasionya kita jumlahkan ternyata masih merujuk pada angka 3 pada perbandingan atau pada rasio fenotip persilangan monohibrid yang disebutkan Mendel ya. Jadi artinya perbandingan angka-angka yang muncul ini sesungguhnya masih merujuk pada angka-angka yang disebutkan Mendel pada rasio fenotip monohibrid. Ya, jadi seakan-akan si tiga itu dipecah menjadi satu yang berwarna merah, dua yang berwarna merah muda ini gitu. Kenapa demikian? Karena terjadi dominasi atau terjadi kodominan atau terjadi sifat intermediate. Sifat intermediate itu sifat antara ya, antara sifat-sifat yang bersifat dominan dan resesif. Itu dalam hal ini adalah merah muda. Berikutnya, yang peristiwa berikutnya adalah peristiwa-peristiwa yang ditemukan pada perkawinan dihibrid ya. Nah, yang pertama adalah perkawinan atau persilangan kriptomeri atau peristiwa kriptomeri. Ini ditemukan pada bunga Linaria marocana. Seperti yang pada gambar kalian lihat di sini, bahwa Linaria marocana itu ada 3 warna ya. Ada warna ungu, ada warna merah, dan ada warna putih. Nah, sifat-sifat dari Linaria marocana ini ternyata kalau misalkan si Linaria marocana merah yang memiliki gen dominan A besar itu kalau dikawinkan dengan putih, kalau kamu lihat di sini putih itu A kecil B besar. Artinya berarti sifat putih ini dan sifat merah ini kan masing-masing dibawa oleh gen dominan ya. Masing-masing dibawa oleh gen dominan. Tapi ketika ketika terjadi persilangan antara bunga Linaria marocana merah dan bunga Linaria marocana putih, ketika gen dominan yang bukan pasangan alelanya ini dipertemukan di suatu individu, ternyata terekspresi sifat yang lain yaitu sifat ungu. Apa yang terjadi? Sifat-sifat yang dibawa oleh gen dominan sebelumnya itu menjadi tersembunyi. Nah, jadi kriptomeri ini tersembunyinya sifat-sifat dominan ketika sifat dominan satu bertemu dengan sifat dominan lain yang bukan alelanya. Itu pengertian dari kriptomeri ya. Nah, ketika kita mau menyilangkan si bunga warna ungu ini dengan bunga ungu yang lainnya, nanti kalau misalkan A besar A kecil, B besar B kecil, berarti gametnya apa? Gametnya kan menurut hukum Mendel yang kedua,
si gamet ini nanti akan dipasangkan secara acak ya. A dipasangkan dengan B besar, A besar dipasangkan dengan B kecil, begitu juga dengan A kecil akan dipasangkan dengan B besar, dipasangkan juga A kecil dengan B kecil, sehingga nanti dari individu heterozigot ini akan dihasilkan 4 macam gamet. Begitupun dengan individu yang lainnya, dia akan menghasilkan 4 macam gamet. Kemudian masing-masing gamet nanti ditempatkan di papan catur ya, yang satu horizontal, yang satu vertikal. Kemudian kita silangkan A besar, A besar, B besar disilangkan dengan A besar, B besar, jadinya A besar, A besar, B besar, B besar, dan ini warnanya menjadi ungu karena ada pertemuan antara A besar dengan B besar, sehingga sifat merah dan putihnya menjadi tersembunyi. Dan seterusnya kamu bisa menyilangkan sendiri ya, bisa menyilangkan sendiri. Nanti kita hitung yang ungunya ini ada berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9 berwarna ungu, kemudian merahnya menjadi berapa? 1, 2, kemudian 3, merahnya 3, putihnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4, sehingga kriptomeri ini rasio fenotipnya adalah 9:3:4. Kalian bisa menggunakan cara papan catur seperti ini, bisa juga menggunakan cara garpu seperti ini yang jauh lebih simpel, karena kita tidak perlu lagi mengidentifikasi satu-satu genotipnya. Kemudian kita tidak perlu mengidentifikasi satu-satu genotip tersebut memiliki fenotip apa. Dan tidak perlu juga menghitung satu-satu ya, menghitung seperti tadi. Kalau kita lihat di sini kan kita harus menamai dulu setiap genotipnya, kemudian menghitung yang warna ungu ada berapa ya, harus teliti, jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat nanti bisa-bisa salah kita merasiokannya ya. Nah, kalau untuk cara garpu ini caranya lebih gampang. Begini caranya ya. Kalau kita mengawinkan seperti ini, bunga Linaria marocana warna ungu dengan bunga Linaria marocana yang ungu lainnya, dan dihasilkan gamet seperti ini, kita tidak perlu lagi untuk membuat papan catur, tapi kita bikin dengan cara garpu. Bagaimana caranya? Caranya begini. Kita menganggap ini sebagai dua perkawinan monohibrid. Kita kawinkan dulu A besar A kecil dengan A besar A kecil. Kita kawinkan dulu ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, kalau kita mengawinkan hetero dengan hetero, maka perbandingannya itu adalah 3:1. 3 untuk sifat yang memiliki gen dominan. 3 kalau di sini 3A strip. Si stripnya itu bisa kita isi mau dengan A besar, mau dengan A kecil, tidak akan berpengaruh lagi karena sudah memiliki A besar sini yang di depan ya. Jadi kita cukup tuliskan dengan strip, karena si strip ini sekali lagi bisa diisi dengan A besar, bisa diisi dengan A kecil. Kemudian satunya A kecil, A kecil. Nah, nanti kita silangkan dengan perkawinan monohibrid yang kedua. Masing-masing ini 3A strip ini dengan 1A kecil A kecil, kita silangkan dengan monohibrid yang kedua. Monohibrid yang keduanya adalah B besar B kecil, dan B besar B kecil ini disilangkan. Seperti biasa kalau hetero dengan hetero, perbandingannya pasti 3:1. 3B besar strip, 1 B kecil B kecil. 3B besar strip, 1 B kecil B kecil. Sekali lagi dipasangkan dua-duanya. Nanti tinggal kita kalikan koefisiennya. 3 dikali 3, 9. 9 ketika tadi A besar ketemu dengan B besar, maka akan memunculkan warna ungu. Sehingga ungunya langsung dapat 9 ya. Kemudian 3A strip, 1 B kecil B kecil. Oh, dia punya A besarnya saja. Tadi kalau A besar warnanya apa ya? Warnanya tadi merah yang ini ya. Jadi 3-nya itu koefisiennya 3 dikali 1, 3, fenotipnya merah ya. Kemudian 1 A kecil kawinkan dengan 3 B besar strip. Ternyata warnanya apa? Kalau dia punya B besar tapi tidak punya A besar, warnanya putih. Begitu juga kalau dikawinkan 1 A kecil dikawinkan dengan 1 B kecil, warnanya menjadi putih juga ya. Kalau kita kalikan koefisiennya 1 putih. Sehingga ketika
kita menggunakan cara garpu, kita bisa merasiokan dengan cepat. Ya, merasiokan dengan cepat ungu berbanding merah berbanding putih. Ini putihnya ada 2 yang ini ya. 9 banding 3, putihnya jumlahkan jadi 4. Jadi 9 banding 3 banding 4. Sebetulnya kamu bisa pilih cara manapun ya, mau cara garpu boleh, tapi kalau misalkan kamu lebih paham dengan cara papan catur, ya udah pakai cara papan catur aja, jangan memaksakan cara garpu ya. Baik, berikutnya adalah komplementer. Kalau komplementer itu si gen-gen yang bukan pasangan alelanya, gen dominan yang bukan pasangan alelanya, ketika bertemu dia akan memunculkan sifat yang baru, saling melengkapi, memunculkan sifat yang baru. Ya, seperti ini misalkan bunga warna putih, C kecil, P besar ya, dikawinkan dengan bunga warna putih lainnya yang memiliki gen dominan lainnya. Ketika gen dominan yang bukan pasangan alelanya ini bertemu, dia akan saling melengkapi, membentuk atau memunculkan sifat yang baru. Ya, seperti biasa itu ya, pencarian gametnya seperti ini, dikawinkan dengan papan caturnya seperti ini, nanti didapatkan rasio fenotipnya ungu berbanding dengan putih karena hanya ada 2, 9 berbanding 7. Kita lihat di cara garpunya di sini ya. Ya, seperti tadi caranya ya. Ketika C besar ketemu dengan P besar, nanti akan menghasilkan warna ungu. Tapi ketika C besar dan P besarnya berdiri sendiri, ya tidak muncul warna ungunya, sehingga hanya warna putih saja. Sehingga rasio fenotip yang didapatkan ungu berbanding dengan putih adalah 9 berbanding 7 ya. Anak-anakku sekalian, silakan kalian explore lagi cara persilangan yang bisa kalian kuasai. Jangan memaksakan cara mudah tapi kamu nggak paham. Kalau kamu sekali lagi pahamnya dengan cara papan catur, ya sudah papan catur saja yang dipakai ya. Oke, untuk video kali ini, untuk video penyimpangan semu Kumenda cukup sampai gen komplementer. Nanti akan disambung di video berikutnya, yaitu penyimpangan semu hukum Mendel yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.